bagus itu kan relatif. Tapi laku itu ada rumusnya. Saya harus bilang 95% kayaknya. IP yang saya bikin itu berdasarkan pop up kesenangan saya aja. Oke. Saya habis suka nih sama ini. Dari passion ya, dari Passion hati. aja. Kita sudah punya contoh. Jadi tidak perlu merasa emang bisa. Ya bisa, udah ada proof-nya gitu. Jadi teman-teman nggak harus mikir apakah kalau IP seperti aku yang udah umum ini bisa naik bisa di Alimediano film, ya bisa-bisa aja, nggak ada hubungannya dengan apakah semua harus baru, nggak, menurutku nggak. Iya. Kenapa suka itu modal menurutku. Iya. Itu akan jadi engine yang akan ngebawa langkahmu jauh banget. Betul. Nanti karena ya kamu suka di situ gitu. Itu rumus riset. Curiosity comes with the empty cup. Oke, aku lagi bersama the one and only Sweta Kartika, God of Comic, Dewa Komik Indonesia. Ini lagi kita ada di Jav Market di Jogja. Ini ada suasana bentar. Ini adalah IP Content Market ya. Jav Content Market 2025. Ada World Without Sleep, This Morning Meng, Sangkala di Langit, Manusia, Elang Hitam punya Edwin, Bumi Sande punya Frankie, Tabi dan Lokapala. Di sini Journal of Terror. Ya. Pokoknya ntar di flip ya. Hah? Di flip. Gini aja. Gimana? Ngapain sih di IP Jav Content Market ini? Ya sebenarnya ini salah satu section yang digagas oleh Pak Robi ya untuk memperkenalkan IP yang diberangkatkan dari non film. Karena kan ini bagaimanapun pasar untuk film. Betul. Nah, daripada scoutingnya random, dikasihlah space khusus bagi para pencari, para hunter, entah itu produser, PH atau siapapun untuk mencari konten di sini. Makanya ini bagi Kontennya ini kebanyakan buku dan komik. Selain ada komik konsep juga selain film pokoknya selain film ya. Jadi animation tuh nggak dihitung film kan? Hah? Animation dihitung film, jadi nggak masuk ke sini kan? Iya, artinya enggak. Ini kan Main juga konsepnya animation. Jadi ada satu tahun lalu juga si Tampar animation. Enggak, maksudnya yang feature. Yang feature yang panjang. Jadi yang short pun boleh ikut pitch deck-nya kalau lolos. Jadi ini tahunan, tiap tahun. Jadi teman-teman yang punya punya IP, ada opportunity untuk mendaftarkan di Jav Market ya. Kalau dapat. Jadi nanti yang datang itu akan mungkin dari produser, PH, investor yang mau mengalih wahanakan ini. Misalnya komik, ya kalau Sweta di bawah ini ya, Journal of Terror udah ada berapa? 3 buku ini dari webtoon. Sebenarnya ini dari webtoon, terus ada juga tak bawain ini dari novel, lalu ada juga ini beberapa pengembangan Journal of Terror yang sudah ya. Jadi ini ada webtoon yang tadi, ini novel, terus ini sebenarnya mini series sama ada audio series yang di noise kan. Iya, yang di noise. Jadi sebenarnya kalau Journal of Terror ini udah banyak ya. Cuma ada series ini udah jalan ya, yang drama live action ya. Live action ya. Udah live shot. Journal of Terror ini udah keren banget. Tapi ini Journal of Terror ini awalnya dari webtoon. Ya, di Ciayo habis itu terus dicetak dulu, terus baru dipindahin ke webtoon yang hijau ya, yang hijau. Perjalanannya itu dulu, setelah itu yang mana? Noise dulu ya? Bareng sama novel dia. Novel. Webtoon itu bareng sama novel. Jadi pembuatan webtoon aku nulis novel paralel. Jadi begitu terbit versi cetak, novelnya juga bareng dalam waktu yang berdekatan. Wow, baru setelah itu audio series. Oh enggak, mini series dulu. Sebelum Covid, baru pas Covid audio series. Karena nggak bisa syuting. Oke, baru setelah itu sekarang lagi mencoba untuk masuk, mudah-mudahan bisa dapat produser untuk feature film Journal of Terror. Keren banget sih, dan ini berarti suatu ini aku juga pernah ke Busan International Film Festival. Di sana juga ada suatu seperti ini, jadi mana
Semua itu tuh kan di webtoon kan banyak banget ya, yang Korea kan terutama. Dan semua webtoonis tuh semua di sana. Nanti ada dari CJ Entertainment lah, lihat semuanya dan akhirnya bisa dibikin jadi K-drama. Kayaknya banyak banget ya sekarang K-drama tuh kan semua berangkat dari film gitu. Menurutmu kalau di Indonesia seberapa banyak nih yang udah dari sepengetahuanmu ya, berapa banyak yang IP-IP yang awalnya dari komik yang harus sudah berubah menjadi bentuk lain? Ini ngomongin di Indonesia tuh. Ya di Indonesia dulu. Sebetulnya kalau yang mencoba sudah banyak. Coba semuanya. Banyak. Sudah terjadi juga. Kan ini nggak tahun sekarang ya, dari zaman dulu. Si Buta dari Kuantu itu kan. Iya. Udah terjadi. Baru juga. ada ini lagi, baru ada announcement ya ada tadi ya. announcement Magma Pictures dan sama Bumi Langit. Bikin Baru si di Buta dari announce Kuantu. kemarin ya. Ya baru ada lagi setelah dulu sempat film, terus juga sempat jadi series juga di sinetron. Iya. Ya, jadi sebetulnya ini bukan barang baru. Udah ada sampelnya, udah ada proofnya. Mungkin memang tergantung semangat zaman pada saat itu ya. Kayak misalnya Gundala pada saat diperankan Pak Teddy Purba ya di era itu ya dengan narasi seperti ya bikin aja gitu. Iya. Gitu. Dan komiknya juga laku-laku juga gitu. Nah sekarang ini bukan barang baru. Jadi boleh tak bilang kita sudah punya contoh. Jadi tidak perlu merasa emang bisa ya. Bisa, udah ada proofnya gitu. Tapi kira-kira apa syaratnya supaya bisa? Macam-macam sih, aku juga nggak bisa menebaknya ya, karena waktu itu kan pernah juga Visinema tuh beli 4 IP dari webtoon. Beli hak pemfilman, Iya. gimana ya, hak filmnya aja gitu, yaitu Eknoid punya Archie itu. Nah saya nggak tahu kerjasamanya gimana, terus terlalu tampan, dua lagi tuh aku lupa ya, pokoknya ada inilah, ada 4. Nah Falcon juga beli webtoon, punya Anis Fikani. Sudah banyak yang kayak gitu. Terus ada satu novel juga barengan angkatannya Journal of Terror tuh, novel judulnya Respati. Terbit ini sama Clover. Udah jadi film juga. Nah itu aku nggak tahu cara mekanismenya, apakah dibeli putus, jadi produser atau PH ngebeli putus, udah si author dapat uang. Ini dikembangkan ke hak film. Respati itu jadi Malam Mencabut Nyawa kalau nggak salah. Jadi ada pergantian Ganti media judul, dan ganti judul juga gitu. Tapi karakter sama ya gitu. Jadi tak simpulkan adalah film itu dari industri film sebenarnya juga nyari. Kita juga nyari ya. Iya. Di film ini gitu. Jadi jalan tengahnya apa gitu. Banyak yang akhirnya scouting langsung, dia datang langsung ke kreatornya kan, jadinya oh itu ada kreatornya namanya ini, didekati, ada yang begitu. Nah ada yang lewat kayak gini jalurnya, mata seperti itu. Tapi mereka juga banyak nyari di event-event komik kayak kita. Betul. Yang di komik para dulu Popcorn. Semuanya Popcorn tuh produser tuh. Iya sebetulnya kan channelnya masih sama Popcorn ini orang-orang ini. Mereka aku temu sama yang pendirinya Popcorn. Iya, bagus. Dan terus sebenarnya juga ini kan film juga saingannya udah banyak banget ya. Dan kalau buat bikin sesuatu yang baru, yang fresh tuh kadang-kadang ya cukup berat ya. Makanya mungkin salah satunya kenapa harus baru dan fresh? Kan nggak harus. Iya, nggak harus benar-benar fresh. Nggak, makanya aku bilang sebenarnya sorry mau diterusin dulu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak harus mikir apakah kalau IP seperti aku yang udah umum ini bisa naik, bisa di Alimedia film, ya bisa aja, nggak ada hubungannya dengan apakah semua harus baru, nggak, menurutku nggak. Iya. Jadi di Wattpad itu banyak cerita yang ini cerita salah satu PH ya, saya ngobrol, kami beli dari Wattpad dan beberapa ya diubah juga gitu. Iya. Tapi kenapa, apakah harus baru banget? Enggak, formula biasa, justru memang tidak ada keharusan sesuatu yang baru. Dan jadi kadang-kadang yang biasa-biasa aja juga bisa-bisa aja gitu. Apakah malah mungkin lebih menguntungkan dengan sesuatu yang udah existing? Ya yang jelas gini, kita bicara dulu, mari kita ngomong kalau produk ya, itu genrenya dulu. Kan terbagi dari genre dulu ya, ada genre horor apa segala macam. Dipetakan aja kalau sekarang
kita harus sadar satu hal bahwa produser atau ya kita juga sih sebagai kreator itu kan pedagang. Iya. Ya kreator tapi pedagang juga bener kan? harus jadi Iya pedagang. Ya. dong, harus supaya targetnya laku barangnya. Otomatis kan akan berpikir mana yang laku untuk Iya, dijual. Nah, bagus itu kan relatif. Tapi laku itu ada rumusnya. Apa rumusnya? Ya laku kan disukai orang, Ya, disukai ada orang. related sama marketnya, ya nggak? Iya. Terus setara dengan semangat zaman pada saat itu lagi ramainya apa? Relevan ya. Ya relevansi dan inspiring biasanya. Jadi misalnya sekarang lagi mengobarkan nilai apa sih? Oh sekarang lagi feminisme. Oke. Misalnya ya. Iya. Jadi yang diangkat tentang keperempuanan, makanya yang paling baru kan Pangku dilirik karena ini perjuangan seorang perempuan gitu. Jadi itu salah satu yang menggait, sebenarnya sama konteksnya tentang kerelatan. Sama mirip relevansinya. Makanya itu komponennya. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak juga. Jadi kadang-kadang ada beberapa kreator dari website yang IP-nya akhirnya dibeli, tak lihat biasa-biasa aja. Tapi oleh PH dilihatnya kayak positioningnya dulu lah, dilihat dulu positioningnya ini sebetulnya ada di mana sih atau akan kemana. Misalnya kayak gini, PH ini butuh bikin series yang targetnya emak-emak yang baca yang nonton malam habis nyusuin anaknya. Iya. Nah spesifik kan, berarti kisarannya 25 tuh 35 misalnya ya kan, yang masih punya waktu nonton malamnya gitu. Kalau saya lanjut lebih dari itu mungkin udah ngantuk. Nah ini yang masih bisa begadang, berarti dicarilah insight-nya sama PH atau produser ini, market ininya, karakteristik marketnya. Habis itu cari kontennya yang kira-kira relate. Oh ini nih, oh misalnya gini, misalnya ketemu nih dapat insight orang-orang ini kayak gimana sih habit atau kesukaannya. Oh mereka sukanya woman empowerment, dimana para perempuannya itu menjadi pemenang kayak gitu, menang dalamnya karena dia tertindas kayak gitu, bisa aja kan. Nah nanti carilah IP di platform, either itu Wattpad, webtoon, mungkin komik, mungkin novel, dicari yang pada punya value yang sama. Ini cocok nih, habis itu jadi tergantung sih PH-nya itu butuhnya apa. Itu misalnya sekarang horor kan sebetulnya di gradasinya juga banyak sekali ya. Jadi ada horor thriller, horor demit ya, terus klinik, kultural, beda-beda kan. Iya. Dan itu siklikal. Zombie. Belum. Baru kemarin. Ya baru ada. Zombie, jadi undead ya, undead creature. Kayak gitu. Jadi ada banyak, nanti udah undead bosen. Siklikal tuh ganti lagi yang refresh. Ini mythological, Nyiroro Kidul. Iya. Itu nanti dicari otomatis yang punya kesamaan atau memenuhi kebutuhan. Jadi bagaimana produser nyari itu biasanya either dia sesuai dengan yang dia cari atau memang blinded. Jadi nyari aja, ini kayaknya menarik. Ada yang kayak gitu juga. Makanya saya bilang, apakah harus baru, unik segala macam? Enggak harus. Karena itu bukan keharusan. Yang penting mah bagus sih. Nah jadi itu based on, ada riset juga ya, based on data. Nah aku jadi penasaran nih, kan Sweta itu udah banyak banget melahirkan komik-komik IP ya, dari mulai dulu Grey and Jingga sampai sekarang Journal of Terror. Dulu kamu sendiri melakukan itu nggak sih, apa yang apakah ada riset untuk membuat satu IP sampai akhirnya bisa melahirkan si Journal of Terror ini? Nggak ada. Saya harus akui nggak ada. Jadi kadang-kadang 90, saya harus bilang 95% kayaknya IP yang saya bikin itu berdasarkan pop up kesenangan saya aja. Saya lagi suka nih sama ini. Dari passion ya, dari passion hati aja. Ya? Saya lagi pengen bikin ini, makanya banyak IP saya yang jadinya kayak mendahului orang. Banyak yang Sweta bikin itu tuh, baru orang pada bikin gitu. Jadi trendsetter ya? Karena nggak ada orang, mungkin belum mikir ke situ. Mungkin udah mikir tapi takut untuk memulai. Mungkin ya kan bodo amat. Makanya karena based on kesukaan yang pop up aja udahlah. Habis itu baru dirumuskan. Ketika proses pengonsepan lah, proses early stage pengkaryaannya itu pasti ada adjustment mungkin. Betul. Jadi kayak misalnya
Ini ambil contoh, aku mau cerita pengalamanku membuat judul novel yang novel ya. Novel. Ini versi Malaysia bro. Yang terbitnya, Versi Malaysia. ya kan terbit di Malaysia. Jadi bahasanya Melayu. Kita baca. Ish, Coba. kelam kabut aku selepas aku nak mandi. baca. Nah, kok lu orang Malaysia kan? Enggak pernah dia. Pengkhianat ya. Kelam kabut aku selepas mandi pagi. Aku berlari menuju bilik nenek yang masih dibiarkan seperti sedia kala. Depan meja solek aku berhenti. Depan tuh susukku. Remaja kurus Susuk apa sih? Susuk. Hah? Ayo nggak tahu. Bukan susuk ya. Bungkus. Ya gitu. Buat apa kak? Kat situ. Buat apa kak situ? Lagi ngapain di situ? Ya kan? Lagi ngapain di sana? Ya. Oh di sana ya. Dekat tuh di sana tuh. Jadi Kat Kat tuh dekat. Di. Iya di itu yang waktu aku sana tuh kayak. Iya, aku juga kayak aneh. pengen. Nah, Kak sini. kamu duduk dekat mana? Duduk dekat mana? Ya lagi duduk di sini. Nah, maksudnya dia mau nanya kamu tinggalnya di mana? Aku nanya aja Duduk apa kalau mau nyari kayak gini, kak sini aja. Hah? Dekat sini. Di mana Ya, kalau di- itu dekatnya? Ya di sini. Di sini bego gitu kali ya orang Malaysia. Oke, sorry. Iya. Malaysian friend. Ada Malaysian friend di situ. Iya. We love you guys. iya, enggak lo. Ini bukan Makanya ini kita kami bikin ini suka. loh, ini bikin ini. Cuma itu aja kalau Iya. ngomong kadang-kadang suka Timbang-timbang. Iya, Soalnya timbang-timbang. bahasanya dekat. Nah, aku mau cerita soal ini nih. Jadi waktu Journal of Terror jadi saya kan udah menyelesaikan webtoonnya. Mau tak cetak. Minta izin ke Ciayo boleh, mau tak cetak, tapi kalau cetak sebagai webtoon atau komik itu kurang, menurut waktu itu aku Iya, kurang gigit. Jadi kebetulan waktu itu si Prana ini udah nulis jurnal duluan, tak tulis di notes Facebook. Udah tak tulis yang kayak paman datang, tamu kelima itu udah ada. Terus aku mau merumuskan ini ke novel. Aku nanya lah, ngobrol dulu sama penerbitnya. Calon, karena sebenarnya sama kan si M Koloni itu yang nerbitin komiknya itu juga ada satu divisi yang nerbitin novel. Penerbit Clover. Nanya kan, kalau jurnal teror ini tak bikin novel dengan naskah metode seperti ini per jurnal itu gimana? Saran, nah berarti kan itu part of research, bener nggak sih? Iya. Kalau cuman kumpulan cerpen tidak menarik. Oh gitu. Jadi ada the whole plot ya, atau intrik yang besarnya yang memang sedang dicapai sampai ending gitu, sedang di solve lah gitu. Jadi oke. Ya nggak apa-apa, ada momen jurnalnya. Terus akhirnya tak posisikan begini. Oh ditanya kan, emang kayak gimana sih rancangannya Kak Sultan? Sebetulnya ini tidak lazim kalau penulis baru, karena ini novel pertama jadi nggak boleh panjang. Jadi dia satu aja tamat gitu. Respati ya selesai respati. Tapi ya mungkin karena ada portfolio saya udah bikin series komik panjang dan trusted, udah punya nama juga, udah punya track record, reputasi, percayalah mereka. Kita bilang ini novelnya bakal 5. Bukti pertama untuk memperkenalkan karakter 1, 2 karakter 2. Tak jelasin kenapa 2 karakter ini penting. Begini. Impress mereka. Terus 3, 4, 5 untuk memperjalankan karakternya, menyelesaikan misi. Kenapa enggak karakternya dikenalinnya cepat aja di satu buku berdua gitu. Enggak mau. Karena aku pengen bikinnya tuh tandem kayak berantem gitu loh. Oke. Jadi karakteristik bukunya itu beda. Wah, terus ngobrol, oke, disingkat. Oke, saya mau kalau gitu pertanyaan berikutnya. Ini diskusi panjang ini. Jadi beberapa kali meeting. Kalau nanti mau novel, gimana apa yang paling menarik dari pembaca kan udah punya data, udah punya experience. Kalau di novel mau apapun genrenya itu sedapat mungkin masukin romance, waktu itu sih jawabannya Clover. Tentu penerbit lain berbeda. Oh, ahli itu dong, aku bikin romance. Jadi kebetulan udah punya portfolio dan juga serahkan pada orang bikin romance. Nah, bikin romance, terus romansnya kayak gimana karakteristiknya? Ah, stretchnya ada lagi itu gradasinya. Tadi horror ada gradasinya, ini romansnya juga ada gradasinya. Bakal begini, oke tak rancang dulu. Setelah itu ajukan, kalau begini gimana bentuk romansnya gitu. Ini konsepnya begini. Tak ada, jadi ada satu chapter di openingnya Journal of Terror, Alina juga nih. Jadi tentang arwah lah. Jadi dia tak konsepkan jatuh cintanya Prana. Nah, terus pokoknya yang bagian itu yang paling banyak dapat porsi itu romansnya gitu, sehingga oke nih, tapi nggak boleh berhenti sampai sini romansnya. Jadi sepanjang itu harus bukan romans sebetulnya. Jadi intrik
in the relationship. Hmm. Jadi nggak harus romance. Misalnya gini, soalnya aku gini, waduh karakternya tuh yang perempuan itu sepupunya. Iya. Karena Mas Iman tuh sepupu nggak bisa. Nggak bisa Justru romance bro. iya, justru kamu tahu siblings kan? Iya, Kita iya. kan nggak akur sama siblings sebetulnya. Ke adik itu apalagi perempuan, oh cakar-cakaran itu. Jadi ini sepupu. Inilah jadi tak bikin porsi yang mereka tuh sering merepotkan gitu. Iya, 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 sebetulnya. iya. Jadi suka malah lu ya itu yang dicari. Jadi perdebatan itu di tengah-tengah orang dibikin membela ini, nanti tiba-tiba pindah membela itu. Pas udah di sini bener sana, pindah sana Iya. lagi ya gitu. Mainkan perasaan penonton. Ya membacanya. Jadi bingung kan. Waduh, gitu aja nih. Akhirnya tak rumuskan 5 buku 1 buku 2 dulu sih karena memang waktu itu yang paling early dikaryakan ya 1 2 tak karyakannya tuh bareng kan Pak tanggal waktu yang berdekatan lah jadi kayak 2018 sama 2019 sama 20 gitu terbit sebelum covid kalau yang kedua terus covid sampai sekarang belum ada buku ketiganya udah 5 tahun kan tapi ini udah cetakan kelima Udah cetakan kelima, Iya. belum ada buku keduanya. Buku- Ketiganya ya. buku Ini buku baru- pertama jadi kan cuma 2 buku ini belum tak bikin buku 3 tapi yang satu udah cetakan kelima yang ini udah cetakan keempat maksudnya adalah masih dibeli terus padahal belum ada buku ketiganya gitu. Wow. Iya total udah 11.000 kopi hampir 12. Wow, 12 ribu kopi. Iya keduanya ya gabung jadi aku juga orang mau ya itu. Nah karena apa multi platform development kayak gini jadi Multi-platform. orang udah baca komiknya atau webtoonnya, wah ada novelnya. Udah gitu tak proklaim bahwa ini tuh beda ceritanya setiap universe konfliknya. Jadi tokohnya sama, latar belakang karakter sama, tapi big konflik, big issue sama plotnya itu berbeda. Sehingga kan orang, aduh udah puas yang ini sekarang, ya gitu. Yang novel juga gitu, wah novel udah nih, ada komiknya ternyata beli. Gitu. Terus tak tambah ini, yang main Dikta lagi, Wah. kan ganteng. Mungkin kalau yang main Yono Bakri lebih laris, lebih laris loh. Lebih laris. Yono Bakri pakai kacamata. Soalnya pernah ada scene Dikta main ke Prasat dulu, pakai shawl merah gitu, pakai baju jeans biru ngobrol makanya besoknya Yono Bakri ke situ dengan dandanan sama. Iya, kayaknya Bercanda banget sih. bisa. Ya anyway, malah lebih laris kan. Iya. Laris dihujat makanya. Terus abis itu yang ini juga, oh ternyata ada komik sama novel pindah ke sana. Yang ini juga, wah ada seriesnya Dikta lagi yang main pindah ke sini kayak gitu. Oke. Jadi saling lintas. Noise lebih gila lagi karena 3 season. Iya. Noise itu, nah di Noise itu Jurnal Teror Plana. Setahu gue ya, kemarin orang Noise di sini soalnya bener nggak? Tak tanya dong lagi. Satu-satunya dapat 3 season bener. Dan ini Noise di audio series Jurnal Teror Plana. Habis itu gap. Nah baru yang kedua. Number one. Dari sini kan komik. Kamu tuh kan aslinya komikus kan. Kenapa bisa sampai jadi dan ini sampai ke sini kamu juga ikut terlibat kan? Terlibat untuk develop ceritanya, konsep ceritanya sampai ke audio series yang juga kamu nulis sendiri. Novel juga nulis sendiri gitu. Apa yang gimana sih kamu apa yang bikin kamu aku pasti perlu belajar lagi kan. Nah itu gimana prosesnya dan apa yang motivasi dirimu untuk ya udah deh aku belajar yang di luar komik gitu. Sebelum ke sana mungkin perlu tak beritahu dulu kalau aku tuh penulis dulunya justru. Oh justru awalnya malah nulis sebelum bikin komik. Dulu Facebook pertama itu kan 2008 apa ya? Saya bikin Facebook. Sebelumnya udah ada WordPress. Nah, itu isinya tuh cerita-cerita horor sih. Oh. Jadi nulis dulu sebelum komik. Jadi nulis cerita horor, tak tulis, tag teman-teman kampus. Terus masuk 2000 masuk kantor tuh berapa ya? 2010 masuk kantor tuh. Aku ngantor 2010 tak lanjutin di kantor malam nulis cerita horor yang kemudian dibungkus dalam platform satu domain namanya Lewat Tengah Malam. Dulu di Facebook ngetek temen kuliah aja karena di kampus aku tuh terkenal kalau habis makan nasi goreng malam ditanggap cerita horor. Cerita horor set.
Nah cerita horor kan tipikalnya cerita horor kampung. Seremnya itu slow burn, nggak ada jump scare. Nggak Bukan bisa jump sih scare sebenarnya ya? cerita jump scare. Menurutku itu bukan scare dia, ngagetin, shocking ya. Sama aku nggak suka banget sih jump scare, tapi kalau slow burn suka. Slow burn jadi kayak misalnya kita lagi jalan di gunung sepi sendirian, jalan ada suara langkah di belakang, serak kita berhenti, dia berhenti. Terus pas lagi kita jalan, nggak ada, udah ada nafas di telinga. Itu waduh. lebih Kan serem lebih ya. males kan dengernya kan lebih waduh gitu. Jadi perangkat justru aku penulisan. Setelah tak sadari sebelum Covid kayaknya aku pernah ditanya gini. Ada seorang teman ngomong, gua tuh bingung memperkenalkan lu ke orang. Lu tuh apa? Komikus, novelis atau apa? Sekarang setelah itu aku ketemu dia lagi, kalau kamu ditanya lagi atau kamu mau memperkenalkan aku ke orang lain, bilang aja Sweta adalah full time storyteller. Jadi aku bisa bercerita di apapun medianya bisa. Aku bisa cerita langsung kayak gini. Aku bisa lewat tulisan. Aku bisa menulis naskah untuk didengerin. Ya itu kurang lebihnya sama. Jadi jawabnya itu. Nah kebetulan aku bisa gambar ya aku bikin komik. Tapi tidak menutup kemungkinan bikin grafik novel. Terus novel juga tak ilustrasi sendiri, cover tak bikin sendiri gitu. Jadi sebelum ini semua terjadi kan aku tuh ngilustrasi novel tahun kapan ya 2007 deh itu di Mizan itu magang di Mizan sebelum ngilustrasi novel. Ada perasaan kapan ya aku nerbitin sendiri gitu kan baca novel terus ngilustrasi gitu. One day aku bertekad aku akan menyelesaikan satu novel tak gambar sendiri tak tuh ilustrasi cover sendiri karena bikinin buat orang terus kan. Ya udah kejadian. Akhirnya nulis buku sendiri Ya, novel sendiri ya. dan terus yang audio series juga satu yang berbeda lagi kan. Ya, ini sih yang paling penting sebetulnya. Ya mungkin ini bisa buat teman-teman juga ya. Jadi, nah aku tuh yang penting nggak usah nunggu opportunity. Aku pengen nulis ya nulis aja udah. Nulis aja, ngetek temen sebagaimana kalau kita gue punya cerita horor kayak gitu atau gue punya cerita nih. Kan kayak kan ngetek gitu istilahnya. Aku ada cerita. Itu ngetek kan. Nah, tulisan tak tag. Tahu. Nanti lanjutnya di Facebook tak tag. Sama tag. Kayak gitu kurang lebihnya tak tag ngetek orang. Sebenarnya sama. Tapi aku nggak nunggu opportunity, udah tulis aja. Nyari tempatnya apa. Oh, dulu adanya Facebook. WordPress malah sebenarnya. WordPress. Tapi terus yang horor tak hapusin karena tak pindah platform ke Wattpad. Nah, jadi biar nggak double lah ya. Jadi orang biar nggak baca di sini di Wattpad aja biar trafficnya naik ya. Sama Wattpad itu sebagian pindahan dari notes Facebook. Zuckerberg menghilangkan notes tuh. Tiba-tiba, untung aku nyimpenin semua tuh. Tak pindahin ke Wattpad satu persatu terus apa ya ini kalau masa cerpennya Sweta nggak enak kan? Apa ya tak bungkusnya jadilah lewat tengah malam. Nah ya tak pikir udah lewat tengah malam aja deh. Gitu udah lewat tengah malam gampang kan Mas lewat tengah malam lanjutin dong. Jadi ada domain yang bungkus brand lah. Kita tahu kan dulu di kampus kan brand itu dari apa? Dari sapi. Pokoknya di brand. Yes. Nah, makanya karena ini sapinya Pak itu, sapinya Daud. Nah, maksudku gitu, cerpennya Sweta apa namanya? Lewat tengah malam. Cerpen horornya maksudnya. Itu jadi yang tak pikirin brand sama komponen kebrandingannya apa aja. Ya namanya juga anak BKV. Betul. Ya, itu penting banget ya brand buat terutama yang lagi bikin IP. Nah, mungkin ini salah satu kan cerita sukses yang udah bikin IP. Mungkin bisa kasih insight ya buat yang lagi pada heboh-heboh juga pada mau bikin IP ya, develop IP, baik itu komik, entah itu animasi. Kira-kira kalau Sweta lagi lihat nih yang lagi pada berjuang bikin IP ini biasanya kebanyakan problemnya di mana? Ya kayak biasanya ya mentok di satu formula kayak misalnya aku udah bikin karakter tapi nggak tahu ceritanya apa kan gitu ya.
sebetulnya ya, terus ada lagi mulainya harus dari mana? Menurutku mulai itu bisa dari mana aja. Iya. Karena tidak ada aturan boleh dan tidak boleh. Jadi intinya oke siap. Yeay. Oke. Ya kayak gitu. Jadi menurutku ya banyak yang akhirnya banyak nanya di depan loh. Banyak nanya di depan tapi tidak bergerak-bergerak. Padahal banyak pertanyaan yang akan terjawab dengan sendirinya jika kamu bergerak. Langsung ya udah bikin aja gitu. Mentok lewat sini ya kan ada jalur lain. Kalau yang lagi Ya, bikin jadi- rapi banyaknya harus langsung mulai aja kan. Iya maksudku, Mas sekarang aku bisanya ngumpulin karakter desain. Ya. Kumpulin aja. Suikoden ini 108 kalau nggak salah ya. Iya, Ya, 108. 108 karakter. Itu awalnya mah bikin karakter dulu kan. Iya, maksudku kamu cintanya lagi di part apa sih? Oke. Lagi di fase apa sih? Gila-gilain aja. Aku lagi world building lah sesuka hati. Kayak gitu. Jadi nanti pada satu saat ketika kamu ngerasa oke, sekarang aku harus masukin karakter ini lewat mana? Iya. Nah, jadi kayaknya lewat sini deh, kayak gitu. Nanti bisa. Jadi Pusaka Dewa itu tak bikin dari 2005. 2005. 2005 itu berarti tingkat 2 kuliah. Aku udah sama tadi bikin karakter desain dari dosen-dosen kita tuh, teman-teman seangkatan tak gambarin satu-satu. Yang ngumpulin karakter aja, personanya tak gambar. Dan aku sudah mendevelop konsep namanya Biraga. Aku juga ada loh. Iya, ada. Jerapah kan. Jadi apa? Tak bikin konsep karakter. Ya udah, aku lagi seneng itu. Tak gambar aja semua sebanyak-banyaknya. Habis itu ngerasa, oke sekarang settingnya di mana? Habis itu udah baru yang lain. Mix and match. Aku lagi seneng culture. Enggak Pak Primadi, jadi tak tambahi badak, tak tambahi stupa. Apa tak tambahi terus kayak gitu. Terus universe bakal apa ya? Onaga kali ya. Jadi world building habis itu aku lama-lama oke udah kayaknya udah nih. Tak pakai buat tesis lagi, sorry, TA dulu, TA tak bikin TA. Jadi Nusantara Dwiraga itu udah ada ceritanya kalau itu sebetulnya. Terus pas tesis itu tak bikin jadi game keris tempa itu. Baru kemudian 2015 dong ya, berarti 2015 itu 10 tahun kemudian baru rilis chapter 1-nya. Chapter 1-nya itu sangat sederhana, anak kecil pengen nempat keris. Jadi nggak ngomongin naga, Iya. era naga sudah selesai. Tak bikinnya jadi anak kecil pengen nempat keris. Kenapa? Karena aku butuh satu pintu yang paling polos untuk mengetahui universe ini. Ada anak kecil 13 tahun yang gua pengen nempak keris, nggak usah dikasih tahu dia siapa, pokoknya dia pengen nempak keris, pokoknya dia tak terjunkan di sebuah world building yang udah aku develop itu, udah bergerak seperti kita main MMORPG kan, karakter kasih nama, udah weh jalan ke mana ya ini ya gitu, oh itu ada NPC nanya, Iya. ya kan kayak gitu kan kita, jadi belajarnya kayak gitu, oh ini aku mau nempak keris kayak gitu, oh jalan aja ke dusun Juntar. Mulai bikin 2000 berapa tadi? 2005. 2005 dan akhirnya terwujudnya di 2015. 2010 tahun. Ya 10 tahun. Proses inkubasinya ya. Ya, maksudnya untuk melahirkan inkubasi juga ada karyanya, bukan itu ya. Jadi lebih ke gimana kalau nanti jadi komik itu lewat mana pintunya gitu. Enaknya apakah langsung kerang yang begitu besar apa setelah dipertimbangkan akan lebih menarik jika waktu itu ya saya ya kan beda-beda treatment tiap ini lewat sesuatu yang sangat kecil. Ada anak kecil namanya tikus kecil di sebuah tempat perjudian gitu, jadi untuk memenangkan jantung naga yang it will lead to everything. Semacam itu sih ya, itu juga butuh pengendapan gagasan yang cukup lama gitu. Betul. Ya 10 tahun sih bukan waktu yang sebentar, tapi akhirnya bisa jadi sesuatu yang matang ya. Kayak gue sendiri ya Desa Timur itu lahirnya 2014 sih, mulai ada Pengajar itu kan apa ya? mengajar di SMIP. Iya pas lagi ngajar di Sami Palar itu sebenarnya karena ada murid di Sami Palar namanya Cila sama Cili. Oh. Jadi baru situ mulai dapat ide, pertama udah dibikin karakter yang awalnya berwarna tadinya. Karena terinspirasi dari buku Richard Scarry tentang yang itu Busy Town. Dan baru akhirnya ya diendapkan dulu ya, di Malaysia dulu, ke Malaysia Cina dulu, ke Cina dulu, di Cina belajar jadi storyboard artist dan nge-handle animasi yang 2D yang flat.
baru lahirnya akhir 2020 lah gitu ya. Jadi sekitar 5-6 tahun, tapi nggak selesai 10 tahun. Tapi kalau yang ini juga sebenarnya Journal of Terror ini juga lebih lama lagi kan sebenarnya. Maksudku gini, dalam 10 tahun itu jangan dianggap tuh 10 tahun nggak ngapa-ngapain juga ya. Iya betul. Ini tuh proses salah satunya berinkubasi ya, tapi melahirkan juga. Jadi biblical-nya udah terbentuk, Bible-nya ada karakter sudah, terus penulisan, dan along the way itu juga nggak cuma satu IP, itu bisa ilmunya kepakai untuk yang lain gitu. Jadi 2015 ketika rilis itu saya udah jadi komikus kan, 2011 saya jadi komikus ya. Jadi, maksudnya secara profesional. Jadi merilis itu Pusaka Dewa itu setelah punya pengalaman juga. Kayak kamu lah tadi story buat ya. Saya jadi komikus dulu nerbitin, terus ternyata kayak gini nih. Ya itu jadi figure out something ketika ya jalan dalam kegelapan itu lama-lama kayaknya harus gini nih biar kena nabrak nih. Kayak masih Uncharted Territories itu kan, masih gelap, terus begitu kita kesana kayak gini gitu. Kebuka kayak yang isometrik itu. Jadi lama-lama kayaknya Pusaka Dewa mending gini treatmentnya. Bahkan jauh sebelum Pusaka Dewa itu untuk memulai Pusaka Dewa itu apa ya, pintunya masa Pusaka Dewa doang, bikinlah Padepokan Raga Sukma. Jadi Padepokan pun genuine ya. Jadi 2012 saya Mazaki ikut kompetisi, 13 lanjut, ikut lagi 14 ikut, baru dibikinlah Padepokan Raga Sukma. Nasi karya Pusaka Dewa itu lahir di situ. Jadi menurut saya itu juga part yang genuine, nggak terlalu dirancang-rancang banget, tapi saya kira benang merahnya itu sama, karena kecintaan pada sesuatu itu. Jadi kalau makanya kalau ada yang bilang kayak gini, kamu harus modal cinta untuk melakukan ini. Aku cinta kok sama ini, tapi aku tetap berhenti juga. Oh, no you don't. Kalau cinta itu gimana ya ngejebutnya ya? Ya kayak kita mau mengerahkan segenap jiwa raga tuh buat ini gitu. Iya, kalau ya ini orang yang ya berarti belum kurang lah cintanya. Hanya suka atau ya latah sini. Jadi terutama latah. Makanya ya kita di kampus kan kayak itu Pak Pri kan pasti bilangnya gini, Pak saya mau usul 3 judul TA, yang paling kamu suka yang mana ya kan? Karena kenapa suka itu modal menurutku. Itu akan jadi engine yang akan ngebawa langkahmu jauh banget nanti, karena ya kamu suka di situ gitu. Tapi cinta itu juga nggak boleh buta. Iya. Ya, jadi harus ada. Gimana tuh cinta nggak boleh buta tuh gimana? Cinta itu buta itu artinya gini. Aku mencintaimu, kamu mau melakukan perbuatan apapun aku cinta. Bodoh itu namanya buta. Kalau kamu cinta sama dia, kalau dia berbuat sesuatu yang membahayakan dia dan hubungan kalian, jangan hentikan, adapt. Jadi harus kasih tahu. Nah sama, kita juga nggak boleh toksik ke karya kita. Jadi pokoknya gua harus rilis 500 chapter sebelum jadi film apa gimana. Itu toksik banget kayak gue mikirnya. Kayak apapun harus dilakukan, yang penting padahal kan jadi akhirnya mengorbankan banyak hal gitu. Banyak hal. Jadi ya rumusnya sebenarnya simpel sih, yaitu survival of the fittest, adapt or die. Yang paling pandai beradaptasi lah yang akan bertahan. Ingat, cinta itu modal. Tapi along the way kamu harus adapt, beradaptasi. Ini mau diapain ya? Journal of Terror. Aku seneng novel, tapi aku juga harus beradaptasi dengan iklim novel. Aku nggak bisa langsung memanfaatkan, pokoknya harus mentah-mentah kayak komik, kan aku komikus. Nggak bisa gitu, adapt dulu, tanya. Terus being an empty cup nih aku sebenarnya. Jadi jadilah gelas yang kosong ketika memulai sesuatu. Jadi aku selalu nanya. Tidak boleh ada kesombongan sedikit pun di hati ya ketika memulai sesuatu. Tanya aja, beneran nggak tahu aku. Nggak bisa, apalagi nanya, misalnya kan editor, aku nanya, ini gini gimana? Aku udah kepikiran itu, nggak tuh. Iya kayak gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang harus benar-benar dikosongkan. Anda juga harus beradaptasi dengan medium supaya tidak, ya Anda dapat lebih banyak menurutku ya. Karena banyak yang akhirnya datang dengan the cup is full apa itu istilahnya. Jadi kayak yang half empty atau half full. Atau half full. Nah, jadinya bawa cup aja. Cup itu maksudnya diri Anda. Jadi pikiran itu dikosongkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Jangan pakai pretensi. Misalnya gini. Nah, saya ceritain soal itu ya. Pada suatu ketika aku sama Irzaki setelah
berfokus pada Guardian of Majapahit, tentang Majapahit. Era berikutnya itu kedatangan Islam, bukan kedatangan tapi meledaknya agama Islam. Tertariklah kami dengan Wali Songo. Where to go untuk nanya Wali Songo ini, ketemulah almarhum sekarang, waktu masih hidup, Profesor Agus Sunyoto di Malang. Nyari info lewat Mas Aji Komik gitu. Dicariin, ketemulah. Beliau kan ketua les bumi, agak susah juga nemuinnya. Ketemu. Nah, itu kesalahanku dan teman-teman Ragasuma karena kami pinginnya bikin komik pendekar. Kan nggak tahu Wali Songo siapa, kami pikir pendekar. Iya. Gitu. Terus pas udah nyampe sana, ya itu tak tumpahin dulu kelasnya karena kesalah. Jadi pas nyampe sana, kami bikin komik. Terus ada frustasi nih ketika dapat insight dari Pak Agus Sunyoto, begini-begini, kok jauh banget ya dari apa yang pengen aku bikin. Aduh, Pak, kami pengen bikin komik pendekar. Seandainya, oke lah nggak komik pendekar, kami bikin komik Wali Songo, apa yang harus kami fatwakan atau kabarkan pada dunia tentang para Wali Songo ini? Mereka itu siapa? Mereka adalah pemikir yang hebat, mampus. Pemikir yang hebat apa ya gitu. Jadi kan nanti nggak ada berantemnya, tuh kan? Kayak gitu. Jadi numpain gelas dulu. Makanya salah, jangan kayak gitu. Jangan kayak saya, jangan ngulang kesalahan sama. Jadi datanglah dengan gelas kosong. Kita belajar dulu siapa ya. Itu Wali Songo. Cari tahu dulu. Iya, harus pokoknya cari tahu dari awalnya. Itu kenapa bisa dalam 40 tahun mengislamkan Jawa gitu. Apa prosesnya, apa yang terjadi pada saat itu, di seluruh dunia lagi terjadi apa. Gitu. Itu jawabannya dari Pak Agus Sunyoto. Karena pada saat itu terjadi ini di Konstantinopel gitu. Hah? Oh, harus kayak gitu helikopter view. Jadi pantesan anginnya bertiup ke timur kayak gitu-gitu loh. Jadi memang ya itu rumus riset. Curiosity comes with the empty cup. Curiosity comes with the empty cup. Keren banget sih. Ini udah yang aku tangkep ya. Nah, sampai merinding sih tadi sampai ini karena bener banget. Harus jatuh cinta, harus cinta sama apa yang mau kita kerjakan, harus mau beradaptasi juga ya. Iya. Karena betul, jangan cinta buta kan. Kita juga kalau yang beneran kalau misalnya cinta sama pasangan juga kita harus mau berubah supaya kita hubungannya bisa semakin baik ya. Dan berarti ya harus mau belajar, harus punya curiosity, harus kamu kita empty cup ya. Mungkin kita mau berjuang untuk si IP ini yang mau kita mungkin kita udah suka tapi mungkin masih belum work gitu. Kita udah coba ke mana-mana kok masih belum. Ya satu kuncinya mungkin harus sabar juga ya. Satu sabar tapi ya harus terus sabar dan pintar. Harus terus belajar, harus ya, mau apa nih yang salahnya gitu. Salah. Belum tentu form ya, mungkin ada juga kan jangan cukup puas dengan ide pertama kita ya. Jadi mungkin penyisirannya sampai mana itu dari ide awal sampai berubah ke akhirnya kadang-kadang proses perubahannya kan pasti banyak ya. Ya pokoknya jangan ada kata pokoknya. Pokoknya. Ya, pokoknya harus begini, pokoknya. Iya nggak pokoknya lah. Ya pokoknya kalian kalau mencintai karya, ya kan ayah anak kan. Iya. Masa kita egois gitu. Jadi ya enggak lah, dia dicoba kamu lihat karyamu ini dia mau kemana sih? Iya. Terus keunggulannya apa ya dia, jangan-jangan aku nyekolahin di tempat yang salah nih. Iya betul. Iya kan kadang-kadang apa aku kembali ke sana, dia sukanya balet masa aku paksa sepak bola nih, ya gitu kan. Ya kayak gitu lah, menurutku sih itu harus banyak satu kontemplasi, satu mencoba juga. Jadi coba dulu. Nggak usah takut. Ini sebenarnya kayak jadi rumus spiritualitas tapi nggak apa-apa ya, maksudnya jangan sombong lah. Jadi rendahkan hati aja. Supaya kayak gini. Ini nanti mau tak bikin cerpen pendek-pendek di Karya Karsa yang tadi ngobrol sama Pipis. Wah, downgrade dong. Nah, itu kayak gitu tuh pikiran yang menurutku, entar dulu. Eventually kita akan reach that destination, but we need to create something under below yang mungkin itu akan menopang fondasi gitu. Jadi dulu Geri dan Jingga apaan tuh komik romance 4 panel apa di Facebook komik tuh kayak gitu. Dulu waktu Geri dan Jingga rilis itu tahun-tahun segitu itu tidak lazim orang mengupload karya di medsos. Ingat gak? Iya. Apa ya nyinyirannya, medsos ini bukan DeviantArt, ada omongan itu. Bodoh amat ya.
asal kalian sadar itu jalan yang tepat, bagus ya tutup kuping lah dan tetap being humble lah. Tapi gimana, mungkin ada pertanyaan lagi ya, gimana caranya bisa kadang-kadang apakah ini bentuk kompromi nih jadi menghilangkan idealisme kita yang awalnya gitu. Gimana tuh kita bisa nemuin itu? Apakah ini sesuatu yang harus kapan kita harus kompromi, kapan kita harus tetap punya idealisme? Idealisme itu posisinya ada di mana kan? Ini produk itu komponen itu banyak. Iya. Bisa di main produknya, bisa telling story-nya, bisa mediumnya, kan macam-macam itu. Iya. Kompromi itu posisinya juga pindah-pindah. Kalau misalnya Wanara, secara idealisme ada di mana, di core konsepnya, dia nggak boleh berkekuatan super. Tetap aja situ. Itu nggak boleh berubah ya? Nggak boleh ada henshin itu. Terus oke, stop sampai situ. Yang lainnya beradaptasi misalnya gini. Tiba-tiba nih ya, wah kita nyarinya superhero, musuhnya nih superhero, musuhnya nih super villain. Ada kekuatan super kan? Iya. Kedep di situ. Oke. Jadi kayak gitu contohnya. Terus tapi aku tuh bisanya orang biasanya kan aku bisa nulis mas nggak bisa gambar. Itu kan biasanya kayak gitu. Iya. Kita semua punya teman angkatanmu ya, Oktobaringbing. Oktober. Iya, bukan. Adik kelas kita 2003. 2003. Adik kakak kelasmu, adik kelasku. Kemarin udah ada podcast juga sama Okto waktu di Jepang. Oh ya Okto ini ya, Okto itu gambarnya jelek. Tapi ceritanya bagus. Jadi kalau dia gambar B aja sih. Biasa aja. B itu jelek. Gak apa-apa Okto nggak apa-apa, gambar, paling ditambah. Jadi Okto itu gambarnya B aja, tapi telling story-nya Okto itu gila. Iya, keren banget. 5 menit sebelum tayang itu. Enggak, dulu sebelum itu sama si Seta awal-awal. Oh iya, sama Seta. Siapa satu lagi? Bertiga dia. Bagus ya? Bagus Seta namanya. Bagus sama Seta sama aja. Iya. Orang yang sama. Bertiga lah pokoknya itu, yang Merdeka itu loh, Bukit Selarong. Oh iya. Ya kan? Pokoknya Okto yang gambar Seta, yang bisa gambar Seta. Satu lupa maaf ya. Terus habis itu Okto selalu berhasil menemukan partner ilustrator. Kenapa? Karena ya ilustratornya wah gila nih, gue mau nih. Iya. Kayak Karena gitu. ceritanya. Ada satu lagi Dewe. Dewe itu kalau bikin cerita juga tuh kan. Jadi kayak ceritanya begini tapi gambar Dewe jelek. Tapi ceritanya bagus. Jadi gini ya teman-teman ya. Kita tuh selalu punya handicap ya. Iya. Aku nggak bisa kok menyutradarai atau scoring, meskipun banyak bisanya banyak nggak bisanya juga gitu. Jadi itu saatnya kalian memandatkan sesuatu gitu. Nggak apa-apa kayak gitu juga. Jadi ya sebisanya apa, toh eventually kalau memang partner kalau mau nyari partner lah ya, rumusnya sama, visinya sama ya kan, terus lama-lama dia impress juga dengan karya yang sama, ya sudah jalan aja gitu. Udah terjadi kok contohnya. Jadi kalau kalian menganggap perjuangan kalian berat, lihatlah kakak-kakak kalian yang sudah memulai dengan cara itu juga gitu. Yang bisa gambar doang gabung sama yang bisa nulis doang. Iya. Dan akhirnya ya jadi saling bisa memadukan kekuatan itu kan, akhirnya bisa melahirkan satu karya yang oke. Jangan sampai akhirnya jadi yang entah nggak bikin apa-apa atau akhirnya mungkin berkompromi dengan ya udah deh nggak usah seadanya aja gitu. Itu juga kayaknya jangan. Iya, sama itu juga kan ada orang yang pokoknya harus komik kayak gitu. Iya. Nulis ya kan, nah itu namanya cinta buta lagi. Iya. Gitu. Jadi aku ingin jadi komikus, saya ingin jadi komikus dulu, saya nggak tahu caranya juga. Caranya apa ya? Pertama ya jadi gambar sudah, bikin cerita bisa. Apa ya? Ternyata ada ilmu visual storytelling, itu lain betul. Soal lagi. Iya. Oh ternyata saya nggak bisa itu. Gitu. Tahun 2006 saya nggak bisa bikin background. Tapi saya belajar gimana caranya menaklukkan raksasa itu gitu. Saya malah kerja di Meizan sebagai ilustrator novel yang isinya background semua gitu. Jadi itu caranya. Jadi ini caranya kayak gini. Udah selesai dari Meizan, saya udah bisa ngomik, udah jadi komiknya, nggak bisa ngedagangin. Gimana cara ngedaganginnya? Saya masuk agensi iklan. Belajar dari situ, ngitung invoice. Udah cari ketemu meeting sama klien, presentasi sama klien.
Aku tahu rumusnya. Sekarang aku tahu how to sell-nya. Iya. Di situ baru menerbitkan The Dreamcatchers dan tidak berhenti sampai detik. Ya sebenarnya kurang lebih kayak game juga ya, kayak RPG kan. Kita mau menuju ke satu titik di sini, kita harus ke sini dulu. Di situ dapat skill tadi, Ya. skill bikin background. Ya. Sini akhirnya dapat skill Ya, bisnisnya, unlocking marketingnya, skills. unlocking skillnya gitu. Dan mungkin bisa jadi kita punya mau bikin IP nih. Jarak di sana tuh udah ada satu yang kita punya tujuan targetnya. Tapi masih ada kurang skill-skillnya, kita level kita masih belum cukup Iya, untuk belum nyampe ke cukup. sana ya. Harus upgrade dulu, gain experience-nya, Ya, grinding lah. apa grindingnya tapi bukan dengan diem aja kan, harus do Iya, iya, something. iya. Kita terus berkarya, terus bikin lagi. Dan akhirnya bisa mungkin belajar dari mungkin ya kerja market lah, bisa ada di sini, bisa ikut berbagai workshop, seminar, baca buku juga, ikut workshop supaya bisa ningkatin skill kita. Tapi juga mungkin nggak melulu tentang komik, harus belajarnya tentang ngegambar aja ya tadi. Enggak. Aku malah Storytelling, nonton film. belajar cara aku juga saya dulunya kan hanya pengennya bikin ilustrasi buku anak biar yang Iya, namisin orang lain, sampai akhirnya aku masuk terjun ke dunia animasi jadi storyboard artist, ternyata menemukan aku suka bikin storyboard dan akhirnya sampai sekarang bisa ke arahnya jadi sutradara, akhirnya menjadi director, jadi unlock skill baru itu sih. Dan kadang-kadang kita nggak tahu ya, ada kita jalannya pasti belok-belok ke kanan kiri. Iya. Tapi yang penting kita tetap Iya. tahu tujuannya kita kemana. Iya, sama ini sih menurutku. Kemana ada orang datang ke waktu kan lah nanya, Mas, ini mau bikin komik komunitas apa kalau studio lah? Kami tuh bingung gimana setelahnya atau memulainya. Jawaban gue, aku bingung kenapa kalian bingung di era sekarang. Iya. Lebih bingung lagi ngelihat kalian bingung. Kalau zamanku bingung, aku ngerti. Betul. Apalagi zaman sebelum aku lah, sebelum 2011-an lah. Zaman dulu mungkin bingung, zaman Mas Dimboy misalnya. Iya. Mas Dimboy bikin komik, malamnya dibikin, paginya difotokopi di Bang Ed itu. Baru didagangin di lapangan merah. Woi, gue bikin komik 2000 itu di Asong. Aku pernah bikin bercandaan soal Asong malah diusir. Jadi memang karena gitu karakteristiknya di fotokopi di Asong. Kayak gitu baru bingung tuh mikir. Iya. Iya kan? Nah, sekarang apa yang dibingungin Ud? Media ada, Iya, ada. event banyak. Jejaring, bro, we have Discord already. Tuh. Ya aku aja jajarin Discord. Oh Discord ini ya. Oh kayak gitu caranya. Gaptek kan kita orang Iya, tua. iya. Jadi nggak ngerti. Oh kayak gitu. Ternyata Discord bisa. Waktu aku bikin Novarium sama anak-anak Novarium kan anak-anak 90-an kesini dia. Jadi pada melek teknologi dong. Digital native itu early age of digital native itu 90-an lahiran 90-an kesini. Jadi udah katam tuh. Terus ternyata baru tahu Mas CSP yang kalau yang X itu bisa digabung kerja bareng itu. Oh. Nggak tahu, mana gua tahu gitu. Oh gila ya. Terus ya itu maksudnya tetap adapt kan aku juga. Ya. Jadi intinya adalah kalian aneh kalau bingung kalau sekarang. Iya. Aku bingung malah kenapa kalian bingung? Kalian kan bisa bikin sekarang bahkan nggak perlu modal. Pre-order. Iya betul. Digital printing. Ya digital Bisa printing satuan. Aduh, Murah zaman lagi. dulu kita di deplot. Tirta dulu masih kecil. Kamu Print. ngalamin nggak Tirta? Baru Iya udah ada? dong. Oh udah ya? Ada yang sebelumnya lagi yang di Jalan Banda itu yang nungguin ngeprint, antrian semua anak ITB kalau habis tugas kuliah harus ngeprintnya di situ Di semua biji ngantri. Iya, apa lah Jalan lupa Banda. namanya. Oh, nggak ada Ya ya, Jalan sekarang? Banda. Oh, Jalan Banda dulu. Udah hilang kali. Waktu aku Tirta awal-awal tuh masih printnya masih yang begitu kalau kena gores tangan hilang. Maksudnya Nah, air iya. blember. Iya, jadi sekarang udah satuan komik buset. Jadi udah nggak perlu offset. Nah ini Raga Sukma cerita ya. Pada waktu Raga Sukma itu dapat funding kan kita jadi kalap. Wah ini bisa nerbitin offset nih. Iya. Biar bisa lebih murah maksudnya. Biar sebuku bisa berapa Iya. gitu ya. Tapi minimal oplah 1000. Ya duit ada ini kan langsung kalap. Udah 1000 cetak. Kita punya 36 buku. 36 buku kali 36 judul kali 1000 36.000. ngabisinnya susah banget Iya, itu. iya. Pergudangan isunya. Sekarang setelah teknologi printing digital udah jauh lebih murah ketimbang offset.
Wah, enak banget tau gitu. Dulu kita nyetak 50 aja habis, Iya. cetak lagi sama ini harganya. Heeh. Kurang lebih gitu. Intinya adalah sekarang itu semua channel udah open gitu ya, Iya. apalagi ya udah accessible. Jadi mau bikin komik, baru ide dulu, promo aja judulnya dulu, gua mau bikin komik tentang ini. Wah, orang penasaran, kumpulin tuh fanbase-nya. Bikin aja tuh, spill. Habis itu apa udah terkumpul sekian ini akan launching di Komipara, tapi pre-order dulu. Iya, iya. Wah, pre-order dulu, ngumpulin. Udah cetak dari duit pre-order. Itulah sekarang, makanya lucu kalau kalian bingung. Banyak banget sih memang itu sekarang udah sangat dimudahkan, sangat banyak akses informasi semuanya, tapi sebenarnya agak setuju juga dengan kebingungan mereka karena justru dengan sebanyak itu channel, sebanyak itu informasi, terlalu semua itu saling berlomba-lomba. Ya. Karena kita belum nggak tahu mulai dari mana. Kalau kita dulu karena nggak ada pilihan ya mulainya ya langsung gitu. Sekarang Iya. pilihannya apalagi lebih milih bekerja atau scrolling gitu kan itu sudah ini lagi ya. Aduh, cheap banget. Jadi maksudnya banyak sekali distraction kayaknya. Iya, matiin medsos lah, saya Ya, juga. Seperti medsos itu salah satu kuncinya. Saya udahlah, Facebook hilang, IG hilang, udah. Ya, Twitter aja juga. kembali ke zaman batu ya supaya Iya. emang kadang-kadang itu work sih. Iya, Kalau soalnya- kadang-kadang kita lagi di jalan di mana itu waktunya kita berpikir, nggak bisa merenung, kurangi medsos ya. Enggak, sebenarnya bukan boleh, tapi intinya pakai aja untuk hal yang baik kayak tadi. Jadi bisa untuk promo, Tuh. atau ya Discord kayaknya banyak bisa berkomunitas Iya, juga kan. iya. Ya jadi lewat situ juga nggak masalah kan, toh nggak harus tiap-tiap ini scroll Discord kan beda nih. Iya. Jadi ikut Discord sana itu dia promonya di situ nanti ya begitulah. Ada sih kata-katanya Pak Denzel Washington kan. Jadi don't rely on social media as in value. Iya. Jadi standarnya di sosial media begini ya, nggak usah jadi value utama juga gitu. Betul. Boleh, itu bukan sama sekali nggak boleh loh ya. Jadi kreator ini berkaryanya gini-gini, standar dong. Ya boleh, itu jadi standarisasi. Tapi kalau yang aspek-aspek lain yang sekiranya tidak fit in dengan ya kalian ya kurang ya banyak lah cara. Nah aku agak ekstrim aja, tamatin aja udah. Itu mungkin ide yang bagus sih. Kan Karena kalian punya kalau udah punya tim aja yang Iya, pegang. Christopher Nolan gak punya handphone. karena Ya distraksi. distraction. Pak Quraisy pernah ngomong, teman-teman Abi kata ke Nana, Mbak Nana itu nggak punya handphone, apa ini distraksi ya gitu. Ya fokus berkarya karena ya sok lah, coba aja berkontemplasi. Betul. Pasti banyakan kepake yang gak gunanya kan, Iya. ketimbang berkaryanya. Betul. Aku bisa dapat berapa halaman tuh dalam ini Hunter ini. Saya bikin 1 minggu, Satu minggu. Iya, idenya saya godok beberapa hari sebelumnya, terus saya bikin sehari 1 halaman nih. Ini khusus buat waktu itu pas Peskom kan. Ini bayangkan satu jam waktu kalian untuk scrolling, untuk main game mungkin bisa diinvestasikan buat nulis, Iya, atau buat nggambar, ya, bikin. pitching ide ke ini AI bisa. Ke Iya, iya. ChatGPT, ke Grok. Pitching ide aja, aku punya ide gini. Nah, jangan hati-hati juga nih. Iya, Intinya adalah carikan ide. Nah, itu salah tuh. Bukan apa-apa ya, kedepannya upcoming-nya Anda tumpul. Iya betul. Kayak apa-apa harus lihat Google Map itu juga tumpul. Teknologi itu budak, kita jangan diperbudak. Jadi dia bisa apa kayak kita tes tuh. Gue Iya. punya ide gini nih, gue punya komponen ceritanya ini. Gue udah kepikiran, kasih lempar. Oh boleh nih diskusi lagi. Iya, iya. Terus. Nah, jadi bisa untuk namanya micro learning. Micro learning sebutannya. Jadi bisa untuk micro learning. Waktunya dipakai itu. Wow. Iya sih, Gila itu pemanfaatan AI yang menurutku sangat bagus ya. Jangan sampai kita anti AI, tapi manfaatin ya buat kita belajar. Kan Iya. kita justru sekarang aksesnya lebih mudah lagi tuh dengan ada AI. Mau belajar tentang tadi storytelling, tentang bisnis juga aku mau belajar Aku udah bikin dengar. pitching deck gitu kan juga dengan ChatGPT ya. Tapi ide awalnya harus dari kita sendiri. Iya, kalau enggak itu kita nanti ke depannya nih ketahuannya pas sudah dites nggak bisa nih otak Iya, karena iya. tumpul nggak kepake. Betul. Kayak gitu, itu salah sendiri. Sama kayak gambar tracing dulu. Bapakku nge-warning sih, kamu tracing oke, tapi nanti kalau kamu belum paham basicnya, nanti pas kedepannya harus butuh
gerakannya kayak gimana nggak tahu engsel. Iya. Oh iya juga ya, pas waktu itu basket. Jadi Iya. waktu aku seneng Harlem Beat, aku tracing Harlem Beat dulu. Turns out itu nanti menumbuhkan skill. Ada yang jadi tajam loh ya. Ini kebetulan saya jadi tumpul. Iya ya pas lagi kayak gini, aduh iya juga gimana ya lay up yang ini ya gitu. Terus akhirnya salah belajar pengengselan dulu. Kalau di animasi rigging ya. Iya. Belajar riggingnya kayak gitu. Jadi setelah itu baru harus kayak gini. Oh ya aman udah bisa. Ya, jadi setelah itu mau lihat contoh udah cukup. Sekarang udah hafal. Oke. Keren banget sih, pokoknya banyak banget yang dipelajarin. Ini kita udah hampir sejam. Ya udah, kita nanti lanjut lagi, kita ngobrol lagi. Tapi intinya buat semuanya yang mau sampai akhirnya bisa jadi kayak Sweta Kartika, Dewa Komik yang udah IP-IP-nya tuh udah banyak banget alih wahananya, dari komik, novel, series, live action, audio series, dan coming soon feature film. Amin. Kuncinya satu, punya passion, punya cinta akan karya kita. Yang kedua, sabar, tekun juga. Tekun, jangan banyak pantang menyerah. Kalau kita cinta, kita pasti mau sabar, kita pasti mau rela untuk berjuang untuk karya kita. Terus kita harus juga adaptif, harus mau terus belajar, dan kita harus terus punya curiosity dan kerendahan hati ya. Yes. Ada lagi pesan-pesan terakhir mungkin buat yang mau bikin IP? Segera aksi. Segera aksi, pakai X ya, XGRAAXY. Oke, bye bye. Segera aksi.